Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 9 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Polresta Cirebon menggelar kegiatan razia penyakit masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan merasa bahagia dapat melanjutkan produksi pangan dengan panen raya jagung yang diinisiasi Polri. Kapolres Boyolali dampingi Karo Ops dan Dirsamapta Polda Jawa Tengah melaksanakan asistensi objek wisata Kebun Raya Indro Kilo Kabupaten Boyolali. Pemirsa, jajaran Polresta Cirebon kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan razia penyakit masyarakat yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon pada Sabtu 7 Juni 2025. Dalam razia yang digelar pada Sabtu 7 Juni 2025, petugas berhasil mengamankan sebanyak 529 botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek, baik miras pabrikan maupun tradisional seperti ciu dan tuak. Razia pekat tersebut menyasar 7 lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Beber, Sumber, Palimanan, Waru, dan Jamblang. Dalam kegiatan ini, para penjual miras ilegal turut diproses secara tindak pidana ringan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Razia miras ini merupakan bagian dari kegiatan intensif yang dilakukan oleh Polresta Cirebon bersama seluruh polsek jajaran. Tujuannya adalah untuk menekan peredaran miras ilegal yang dapat memicu gangguan Kamtibmas serta tindak kriminalitas lainnya. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan segala bentuk tindak kejahatan atau aktivitas mencurigakan. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara cepat oleh petugas di lapangan. Selain razia pekat, patroli gabungan skala besar yang melibatkan personel dari Polresta Cirebon, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya juga berhasil mengamankan 812 botol miras, pabrikan dan tradisional, termasuk tuak dan ciu. Tak hanya itu, sebanyak 69 knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis juga turut diamankan dalam kegiatan tersebut. Patroli gabungan yang digelar pada malam hari itu merupakan bagian dari cipta kondisi dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polresta Cirebon. Dari Humas Polresta Cirebon melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota bersama Polres Bogor berhasil mengungkap kasus produksi dan peredaran minuman keras ilegal jenis ciu dan arak Bali pada Sabtu 7 Juni 2025. Dalam operasi gabungan yang digelar pada Sabtu, petugas mengamankan 5 orang tersangka berinisial JM, SG, RG, SK, dan ST. Ribuan liter miras siap edar disita dari 2 lokasi berbeda di wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan 2 tersangka, SK 42 tahun dan ST 30 tahun di Jalan Raya Wangun, Kota Bogor, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Keduanya tertangkap tangan membawa 54 dus miras jenis ciu dan 120 dirigen kosong menggunakan sebuah truk. Hasil pemeriksaan mengarah pada kediaman JM 49 tahun di Cilebut Timur yang diduga menjadi tempat produksi. Petugas langsung bergerak ke lokasi dan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat
3 tersangka lainnya JM, SG 21 tahun, dan RG 24 tahun berhasil diamankan di rumah tersebut. Dari lokasi disita barang bukti berupa 130 dirigen ciu, 13 dus ciu, 1 dirigen biang arak, 100 botol arak Bali, serta 2.000 botol kosong kemasan arak. Para tersangka mengaku telah menjalankan usaha ilegal ini selama sekitar 2 tahun dan mendistribusikannya ke sejumlah wilayah seperti Laladon, Lewiliang, dan Sukabumi. Modus produksi dilakukan dengan mencampur ciu berkadar alkohol tinggi dengan air biasa sehingga menghasilkan kadar sekitar 15%. Campuran tersebut kemudian dikemas dalam botol air mineral dan dijual seharga Rp8.000 per botol atau Rp300.000 per dirigen. JM mengaku mendapat keuntungan sekitar Rp5 juta per bulan dari usaha ini. Para pekerja diberi upah harian sebesar Rp30.000 ditambah uang makan dan rokok. Kelima tersangka kini ditahan di Mapolresta Bogor Kota dan dijerat dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan terkait produksi dan peredaran barang tanpa izin edar. Kapolresta Bogor Kota menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran miras ilegal demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli atau mengonsumsi minuman keras tanpa izin resmi. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jajaran Polsek Driorejo, Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaksanakan patroli bersepeda. Patroli ini dilaksanakan dalam rangka menjangkau wilayah perkampungan yang sulit dijangkau untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli polisi bersepeda memiliki kelebihan dibanding patroli dengan menaiki kendaraan bermotor. Dengan bersepeda, jarak jangkau patroli keamanan bisa lebih efektif dan bisa sambil memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Tujuan patroli ini adalah selain meminimalisir niat dan kesempatan pelaku kejahatan, juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sedang beraktivitas. Patroli bersepeda ini akan melengkapi patroli kendaraan bermotor yang selama ini sudah berjalan. Jajaran Polsek Driorejo berharap situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Driorejo, Gresik senantiasa kondusif dan aktivitas masyarakat berlangsung aman dan lancar, serta roda ekonomi berjalan dengan baik. Dari tim Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan merasa bahagia dapat melanjutkan produksi pangan dengan panen raya jagung yang diinisiasi Polri. Presiden Prabowo menyambut baik panen raya jagung di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat karena memberikan sinyal bagus soal pangan Nusantara. Presiden Prabowo memuji inisiatif Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam usahanya mencapai kedaulatan pangan. Presiden Prabowo menyebut kedaulatan pangan menjadi kunci keamanan nasional. Kita sangat bahagia, sangat bersyukur ya. Ini bukti dengan sinergitas, dengan kerjasama semua unsur, kita produksi pangan kita sangat meningkat, luar biasa. Tahun ini saja kuartal pertama peningkatannya sudah 50%, 48, sekian, hampir 50% kuartal pertama. Jadi mungkin cita-cita kita swasembada jagung mungkin tidak sampai 2-3 tahun, mungkin 1 tahun kita sudah swasembada. Ini signifikan sekali. Benihnya juga benih kita, varietas yang bagus. Pupuknya juga banyak yang organik. Jadi kita sangat bahagia, sangat optimis. Terima kasih Kapolri, Menteri Pertanian, Gubernur, semua unsur, Menteri Perdagangan, Panglima TNI, ini kerjasama semua. Ini sangat membahagiakan. Sangat besar kita akan jadi cita-cita kita tidak sekedar hanya swasembada pangan. Saya sangat yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita bisa menjadi solusi bagi masalah
banyak negara lain yang sedang dilanda kelaparan dan kekeringan. Pemirsa, dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman umat Buddha di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan kegiatan Dharma Santi Waisak, tim sterilisasi beserta dengan unit Satwa K9 Satsawapta Polres Temanggung melaksanakan sterilisasi dan penyisiran di Gedung Pemuda Temanggung pada Minggu 8 Juni 2025. Gedung Pemuda Temanggung adalah tempat diadakannya kegiatan Dharma Santi Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 se-Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah oleh umat Buddha. Hasil sterilisasi berjalan lancar dan tidak ditemukan hal-hal yang menonjol. Petugas bersama anjing pelacak menyisir beberapa lokasi di Gedung Pemuda Temanggung. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan kegiatan. Perayaan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, toleransi, dan kedamaian, serta memperingati nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan perdamaian di bawah Sang Buddha. Dari tim Humas Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 990 gram neto. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dan transparan di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kaltim dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah pada Kamis 5 Juni 2025. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polda Kaltim musnahkan 990 gram sabu, tegaskan komitmen perangi narkoba pada Kamis 5 Juni 2025. Ditres Narkoba Polda Kaltim menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 990 gram neto. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dan transparan di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kaltim dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemusnahan disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, Ditwasda Polda Kaltim, Bitpropam Polda Kaltim, serta sejumlah mitra Polda Kaltim yang juga turut hadir dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini juga Kasubdit Penmas Bithumas Polda Kaltim AKBP Musliadi Mustafa juga hadir, serta para penyidik Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltim. Barang bukti sabu seberat 990 gram yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dengan tersangka berinisial BA, jenis kelamin laki-laki. Pemusnahan dilakukan dengan cara di-blender dan dibuang ke dalam kloset setelah terlebih dahulu disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan. Polda Kaltim menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum. Demikian Polda Kaltim News edisi hari ini, saya Bribda Natalia, terima kasih, salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.